Shalom. Ya, selamat siang kami ucapkan kepada keluarga besar gembala yang ditinggalkan serta seluruh jemaat perkabungan yang hadir. Terima kasih untuk kehadiran dan dukungan moral dari Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera memulai ibadah raya perkabungan pada siang hari ini. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Pendeta Masri Maukar untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada siang hari ini. Kami yang ada di sini ya Tuhan, anak-anak dari Bapak Hendrik Ari Palit ya Tuhan, kakak beradik, semua cucu-cucu yang sudah hadir, semua jemaat sobat kenalan yang sudah hadir Tuhan. Kami tahu Engkau sedang melakukan sesuatu yang terbaik. Engkau sudah menyiapkan satu tempat yang terbaik, yang terindah bagi Bapak Hendrik Palit Tuhan. Karena kami tahu di akhir hidupnya dia terhubung dengan Engkau. Dia senantiasa berseru kepadamu ya Tuhan. Itu yang menjadi satu kegirangan bagi kami Tuhan. Sebagai orang yang percaya, dia telah mengakhiri satu pertandingan iman yang baik. Tetapi mungkin di sisi yang lain kami berduka. Merupakan satu rasa Tuhan yang ada di dunia ini. Kemanusiaan kami Tuhan merasa berduka. Tetapi kami yakin dan percaya, kami sebagai orang yang beriman, ada firman yang menghibur kami. Ada kekuatan yang menghibur kami ya Tuhan. Terutama lewat ibadah kami pada siang hari ini. Kami izinkan Roh Allah bekerja seutuhnya di tempat ini, menguasai tempat ini ya Tuhan. Sehingga nanti Tuhan, baik puji-pujian maupun pemberitaan firman Tuhan akan ditujukan kepada kami yang masih hidup ini, supaya kami mempersiapkan diri untuk tetap terhubung dengan Tuhan, untuk selalu memanggil nama Tuhan Yesus, untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi harapan kami, ini yang menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan, menjadi satu kekuatan bagi kami. Ini menjadi doa kami alaskan di dalam satu nama yang terbaik, nama yang terindah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat perkabungan yang terkasih, mungkin salah satu hal yang paling berat di dunia ini adalah mengatasi rasa kehilangan atas orang yang kita cintai. Terlebih untuk orang tua kita yang terkasih, Bapak atau Opa Hendrik Ari Palit, yang sudah banyak menginspirasi setiap kita. Tentu kepulangan beliau menjadi sebuah duka mendalam untuk kita semua. Namun dalam keadaan ini pun sosok Opa yang kuat, yang selalu semangat dan bersuka cita, dengan pandangan mata dan senyumnya yang khas dan genggaman tangannya yang kuat, hendaknya tetap menjadi panutan bagi kita semua, agar dalam segala keadaan kita dapat tetap percaya dan menyembah Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang Opa sudah teladankan untuk kita semua. Saya undang jemaat perkabungan untuk bangkit berdiri. Aku puas
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu adalah kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di
Jemaat katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu dalam segala keadaan. Kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu
Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, bahwa dalam segala keadaan kami mau tetap mengucap syukur kepadamu Bapa. Sebab kami tahu Engkaulah satu-satunya yang berkuasa untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena tangan-Mu yang perkasa itu akan tetap menggenggam kami untuk selama-lamanya dan sampai selamanya. Terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Engkaulah satu-satunya yang kami perlukan. Haleluya. Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Hanya Engkau Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pembantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
Musim boleh berganti, namun janji penyertaan Tuhan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya bagi Anda dan saya. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
Engkaulah yang jadi pusat ibadah kami, ya Tuhan Yesus. Engkau sentra ibadah pada siang hari ini karena kami yakin Engkau adalah Tuhan yang setia dan maha baik bagi kami sekalian. Roh Kudus, terima kasih sebab Engkau mendampingi kami, gerejamu, mengurapi kami lewat ibadah yang diselenggarakan siang hari ini, baik ibadah raya jemaat GBT Getsemani Reni Jaya bersama dengan ibadah penghiburan. Hari ini Tuhan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur sebab Engkau bekerja dengan ajaib, memberikan pengurapan hingga kami semua yang ada di tempat ini merasakan benar bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi kekuatan baru, yang memberi semangat baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, silahkan Engkau memanifestasikan dirimu lewat firman. Karena kami percaya dengan firman-Mu kami akan benar-benar merasakan kehadiran-Mu yang lebih nyata lagi. Ya Sang Firman, berbicara secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Silahkan Tuhan, Engkau benar-benar menyatakan kuasa firman-Mu. Dan bagi kami sekalian, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silahkan duduk. Terima kasih pemimpin pujian, para singers dan para pemain musik, luar biasa. Ibu, Bapak, saudara-saudariku, sidang perkabungan dan jemaat GBT Getsemani Reni Jaya yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita mengadakan ibadah sekaligus penghiburan bagi keluarga Palit Sumakut sehubungan berpulangnya almarhum Bapak Dr. Andes Hendrik Ari Palit. Tentu saja buat anak-anak, yang pertama boleh saya sebut Bapak Lendi Palit bersama keluarga. Kemudian Bapak Robert Palit, suami dari Ibu Pendeta Lydia Palit Jauvari bersama keluarga. Ibu Lingkan Palit bersama keluarga, ada Ibu Lingkan Palit bersama keluarga, dan Bapak Albert Palit bersama keluarga, serta seluruh keluarga besar Palit Sumakut. Saat ini mereka sedang ada dalam rasa duka yang mendalam, saudara-saudara. Karena bagaimanapun kehilangan sosok papi, opa, kakak kandung buat Ibu Since dan keluarga ya. Dan om serta mungkin teman, kawan. Ya, Bapak Hendrik Palit ini bahkan menganggap anak-anak pun sebagai kawan kalau nggak salah ya. Luar biasa. Buat teman, kawan, terkasih ini adalah perpisahan yang tentunya sangat menyedihkan. Karena itu pertama atas nama pribadi dan jemaat GBT Tuberta yang saya gembalakan, izinkan saya pula atas nama Sinode Pusat GBT, kami menyatakan turut bersimpati sedalam-dalamnya. Kiranya kehadiran Roh Kudus yang selalu setia mendampingi kita benar-benar memberikan kekuatan dan penghiburan sepenuh kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang berduka. Bapak, Ibu, dan saudara, langsung saja saya akan membaca sebuah ayat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, dikatakan di sana, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Ibu, Bapak, dan saudara, ayat ini mengandung 3 poin penting, 3 bagian penting. Bagian yang pertamanya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan poin yang keduanya adalah Tuhan memberi kekekalan dalam hati atau dalam hidup manusia. Dan poin yang ketiganya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Tentu kata tetapi ini, kalau ini jadi rumusan yang harus kita renungkan, ini tetapi ini bagi manusia-manusia yang nggak ngerti soal kekekalan.
Ada bagian versi lain yang menerjemahkan bukan dengan kata tetapi dengan kata tanpa itu. Tanpa itu manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Tanpa itunya apa? Tanpa apa? Tentu maksudnya tanpa yang kedua. Tanpa Tuhan memberi kekekalan dalam hati manusia, maka manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dari ayat tersebut poin pertama coba saya ulang, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini adalah pernyataan, ini adalah bunyi firman yang bagi saya sangat luar biasa saudara-saudaraku. Dan bagian ini paling sering dijadikan quote ketika terjadi kondisi-kondisi kedukaan seperti halnya hari ini. Tapi sadarkah kita saudaraku, bagi yang sedang berduka, seringkali justru mereka merasa bahwa keputusan Tuhan itu sulit dimengerti. Mengapa misalnya? Kok Tuhan memanggil pulang almarhum Bapak Hendrik Palit ini? Ini kan Bapak SSO ya, Bapak Sehat Semangat Optimis gitu ya. Saya tadi dengar begitu. Kok berpulang juga? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan? Bukankah Tuhan itu pembuat mujizat? Mengapa doa-doa kita untuk Pak Hendrik tidak dijawab Tuhan? Padahal Bapak ini juga dikenal sebagai Bapak BBM. Berkat Bapak melimpah gitu katanya. Ya itu menurut adik terkecil ya. Oke. Jadi kenapa kok Tuhan gak menjawab doa? Nah itulah yang saya kategorikan sebagai poin pertama ayat ini, saya kategorikannya sebagai pernyataan iman, saudaraku. Kalau ada yang mengquote, kalau jadi quote, ya, ini dasarnya iman, saudaraku. Orang yang mengatakannya seharusnya benar-benar orang yang beriman. Sebab faktanya doa kesembuhan tidak dijawab, doa minta pertolongan tidak dijawab, terjadi kedukaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu hanya diucapkan oleh orang yang benar-benar beriman, saudaraku. Ya, bukan orang yang asal ngomong doang gitu, nggak ada dasar imannya. Wah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, asal ngomong doang gitu, bukan. Saudaraku. Ini harusnya diucapkan oleh orang yang beriman, betul ya? Karena faktanya, saudara-saudaraku, Bapak SSO ini meninggal juga. Gitu. Doa-doa saudara-saudara, saya juga berdoa tidak dijawab. Betul ya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berhubung hari ini ibadah juga merupakan ibadah raya, tadi saya diundangnya begitu, dari Jemaat GBTG Semani Reni Jaya, maka bolehkah kalau khotbah kedukaan ini saya perluas sedikit dengan tema mengucap syukur dalam segala hal. Ku mau selalu bersyukur, tadi udah dinyanyikan begitu ya, selalu bersyukur. Nah, Kau Tuhan yang setia, dan ku mau selalu bersyukur. Saya akan membaca sebuah ayat lebih dulu, nanti kita akan kembali lagi kepada Pengkhotbah 3 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, dalam segala hal saudara harus mengucap syukur. Hari ini keluarga yang sedang berduka, Anda harus mengucap syukur. Kata ayat ini, dalam segala hal. Ya, dalam segala hal itu artinya totalitas. Apapun alasannya, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, yang nampaknya tidak baik, seperti yang sedang dialami oleh keluarga besar almarhum, saudara kita semua harus tetap mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, ternyata Alkitab kita itu punya hal-hal yang menarik dan mengherankan saudara-saudaraku. Misalnya saja, saya senang otak-atik firman dari bahasa aslinya gitu saudaraku. Saya temukan paling sedikit saudaraku, ada 4 ayat yang bunyinya sama. 4 ayat ini tempatnya beda-beda tapi bunyinya sama saudaraku. Tapi tentang apa 4 ayat yang bunyinya sama ini? Tentang kita harus tetap bersyukur dalam segala hal. Sebab keempat ayat ini, keempat-empatnya memberi 2 alasan. Sebagai kesimpulan dari banyaknya alasan untuk bersyukur, dibagi dalam 2 kategori yang sangat bagus sekali, saudara-saudaraku. 2 alasan untuk bersyukur. Alasan pertamanya adalah alasan fakta. Katakan alasan fakta. Bahwa Tuhan benar-benar nyata-nyata baik.
kelihatan, terasa, dia menolong, dia menjawab. Kan baik kan? Ini alasan pertamanya, sebab Tuhan baik. Tapi ada alasan kedua, saudara-saudaraku. Alasan keduanya itu adalah alasan iman. Apakah kemarin baik? Doanya enggak dijawab. Kemarin jam 9 almarhum dipanggil pulang. Faktanya baik apa enggak, saudaraku? Kalau buat manusia yang tidak punya pengharapan misalnya, baik enggak? Ya enggak ya tentunya ya. Oke saudara, jadi ini alasan yang kedua adalah alasan iman. Kita tetap bersyukur karena atau alasannya kasih setia Tuhan berlangsung untuk selamanya. Ini alasan yang kedua. Bersyukurlah sebab Tuhan baik, itu alasan pertama, sebab pertama. Sebab keduanya, sebab kasih setianya atau bahwasannya kasih setianya untuk selamanya. Ini alasan kedua, saudaraku. Kata bahwasannya itu sama dengan sebab. Mengapa begitu? Sebab pada bahasa asli keempat ayat ini ayatnya semua ada dalam perjanjian lama. 1 Tawari 16 ayat 34, saudara boleh baca, atau saya bacakan sebentar ya. 1 Tawari 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Ini sebab yang pertama. Sebab yang keduanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kata bahwasanya ini sebab juga, saudaraku, sebab dalam bahasa aslinya tertulisnya begitu. Saya coba elaborasi dalam bahasa asli ya. Hodu le Yahweh, sebab pertama ki tov. Ki itu adalah sebab. Tov itu ia baik. Bersyukurlah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Ki sebab Tov, dia baik. Lalu ada ki berikutnya, ki leolam hasdo, sebab kasih setianya untuk selamanya. Jadi ada dua kata ki, yang kalau diterjemahkan sebetulnya kata ki itu adalah sebab. Tapi supaya enak, yang satu diterjemahkan sebab Tuhan baik, satu lagi diterjemahkan bahwasanya. Padahal keempat ayat ini, itu baru satu tawarikh ya, sekarang ke Mazmur 107 ayat 1. Saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya, ini alasan kedua, untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat berapa lagi? 118 ayat 1 kitab Mazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang terakhir 136 ayat 1 kitab Mazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, itu alasan pertama. Alasan iman, alasan kedua, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Atau bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah saudara-saudaraku, kalau pada bahasa asli keempat ayat tersebut ada dua kata ki atau dua kata sebab, saudara-saudaraku, dan masing-masing kata sebab itu diikuti dengan alasannya. Yang pertama, ki tov, sebab dia baik. Yang kedua, ki leolam hasdo, sebab untuk selamanya. Leolam itu untuk selamanya. Hasdo itu kasih setianya. Jadi ada dua alasan untuk mengucap syukur. Banyak sekali alasan. Tapi oleh keempat ayat ini dikategorikan menjadi dua aspek saja. Aspek fakta dan aspek iman. Kalau mau bersyukur, saudara harus menggunakan aspek fakta dan aspek iman. Itu artinya bersyukur totalitas, saudara-saudaraku. Saudaraku, saat penulis menulis dengan ilham roh, ia sendiri benar-benar mengalami, melihat fakta bahwa Tuhan itu baik. Doanya dijawab, sakitnya sembuh, peperangannya dimenangkan, konfliknya jadi damai. Maka dia tulis, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Amin. Tapi sebab yang kedua, ki leolam hasdo, sebab untuk selamanya kasih setianya dalam Alkitab, ya tertulis memang bahwasanya. Ini adalah alasan yang kedua, alasan iman. Mengapa? Si penulis dia tidak tahu besok apakah Tuhan akan menolong dia, lusa apakah Tuhan akan menolong dia, seminggu kemudian, sebulan, setahun, bahkan selamanya apakah Tuhan akan menolong dia. Tapi dia beriman bahwa Tuhan itu setia. Amin. Dia beriman Tuhan itu setia. Walaupun Tuhan belum menjawab yes kepada doanya. Walaupun Tuhan belum menjawab ya, engkau disembuhkan.
tetapi dia beriman. Seperti Nabi Habakuk menuliskan dalam Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah alasan iman yang dipakai oleh Nabi Habakuk. Dia tetap mau bersorak-sorai, dia tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Dan ini alasan iman yang tertulis dalam keempat ayat tersebut, ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi itu 4 ayat yang bikin saya aneh, terperangah, heran. Tapi ada bagian firman lagi yang aneh lagi, saudaraku. Yang mengherankan lagi ada di mana? Di Mazmur 136. Mazmur 136 ini aneh, saudara-saudaraku. Kalau saudara baca dari bahasa aslinya, saudara belajar bahasa aslinya, maka saudara akan terperangah kagum. Kenapa? Karena ayat pertama itu menyatakan 2 alasan. Bersyukurlah kepada Yahweh, kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Ada 2 sebab, 2 alasan. Itu ayat pertama. Tapi begitu masuk ayat yang kedua, ayat 3, ayat 4, ayat 5, terus sampai ayat terakhir, ayat 26, semuanya hanya menuliskan alasan yang kedua, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nggak percaya? Coba saudara buka 136 ayat 1 dulu deh, supaya saudara-saudara mantep. Iya, ada 2 alasan. Ayat pertama mengajukan 2 alasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu sebab atau bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, masuk ayat 2, saudara-saudara. Coba saudara masuk ayat 2. Silakan, siapa yang mau baca ayat 2? Enggak ada, saya yang baca. Bersyukurlah, ya, bahwasanya, mana sebab Dia baiknya? Ada? Enggak ada. Langsung, sebab untuk selamanya kasih setianya. Baca ayat 3 kalau enggak percaya. Mana sebab Dia baiknya, kok nggak ada? Betul ya? Ayat 4. Coba ayat 4 aja sekali lagi. Nggak ada sebab Dia baiknya. Ki-nya cuma 1, ki leolam hasdo aja. Nggak ada, ki tofnya itu nggak ada. Coba kita ambil ayat yang di tengah-tengah, ayat 13, silakan ayat 13. Nah, kata bahwasanya itu ki, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini cuma alasan iman, saudara-saudaraku. Ayat terakhir, ayat 26. Untuk memastikan bahwa seluruh ayat ini dalam Mazmur 136 ini mengherankan. Cuma ayat 1-nya saja yang memberi 2 alasan. Tapi ayat selanjutnya cuma alasan yang kedua saja yang diungkapkan. Silakan coba, ayat 26. Iya. Dari hal yang mengherankan ini seakan memberi isyarat kepada kita betapa pentingnya bersyukur dengan alasan iman, saudara-saudaraku. Sekalipun tentunya kita tidak boleh seperti 9 orang kusta yang tidak tahu berterima kasih. Ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan katakan, pergilah ke bait suci, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ketika mereka patuh, mereka mengikuti petunjuk Tuhan Yesus, mereka berjalan ke arah bait suci. Di tengah jalan, 10-10-nya disembuhkan, betul ya? 10-10-nya disembuhkan. Tapi cuma 1 orang yang balik kepada Tuhan, bersyukur. Dan saya harap itu adalah saudara. Amin. Amin. Saudara benar-benar bisa bersyukur karena Dia benar-benar baik. Aduh, yang 9 lagi jangan diikutin ya saudara-saudara. Sembuh, terima kebaikan Tuhan. Kok nggak balik mengucap syukur ya? Aneh juga ya saudara. Saudara, kita jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Mary Riana 1 hari menyediakan 2 tabung diisi air dan lalu dia bawa kacang. Kacang ini yang satu masih ada kulitnya, satu lagi sudah dilepas kulitnya. Dia masukkan kacang yang sudah dilepas kulitnya itu ke dalam tabung yang sebelah kanan. Dan karena itu air bening, tabung kaca bening, maka biji-biji kacang ini masuk tenggelam. Lalu 1 kacang lagi yang ada kulitnya dia taruh ke tabung satunya.
dan tetap mengambang. Lalu Mary Riana bilang, yuk kita jangan seperti kacang lupa akan kulit ya. Kalau kacang lupa akan kulitnya, hidupnya pasti tenggelam. Kalau hidup Anda mau ngambang terus, mau ada di atas terus, jangan lupa pada kulit saudara, amin. Jangan lupa bersyukur, amin. Kalau ngerasain Tuhan baik, kalau benar-benar merasakan Tuhan itu baik, yuk kita bersyukur, amin. Tapi ada cara bersyukur dengan alasan yang kedua, yaitu bersyukur dengan iman, saudara-saudara. Ternyata Alkitab memberi bukti yang sangat dahsyat kalau kita bisa bersyukur dengan alasan iman. Saat Raja Yosafat terkepung oleh 3 bangsa, Moab, Amon, dan orang-orang dari pegunungan Seir, orang Edom. Yosafat menguatkan kepercayaan, Yosafat menguatkan iman rakyatnya. Saya coba baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhanmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yosafat tahu bahwa iman bangsanya harus diperkuat lebih dulu. Karena itu dia berkatakan sebuah nubuatan, percayalah kepada Tuhanmu, kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, kamu pasti berhasil. Saudaraku, imannya diperkuat. Ketika iman sudah jadi kuat, selanjutnya apa tindakan Yosafat? Dalam ayat selanjutnya saja, dari ayat 20 ke ayat 21, saudaraku. Ayat 21, saudara-saudaraku, Yosafat memerintahkan para pemujinya untuk bersyukur dengan alasan yang kedua, yaitu alasan iman. Ini hebat loh, saudaraku. Ini kata-katanya sama. Ki leolam hasdo. Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Coba tolong baca 2 Tawarikh 20 ayat 21. Ada yang bisa baca 2 Tawarikh 20 ayat 21? Iya. Iya. Enggak ada bahwa saja Tuhan baik, enggak ada sebab dia baik, enggak ada. So, mereka sedang terkepung, saudara-saudaraku. Mereka sedang benar-benar mengalami kepayahan, mereka akan dimusnahkan oleh 3 bangsa yang besar ini, Amon, Moab, dan Edom. Orang dari pegunungan Seir mengepung rapat daerah Yehuda, kota Yerusalem, dan benar-benar mereka berpikir pasti musuh-musuh ini berpikir akan membinasakan bangsa Israel. Itu jadi kenyataan. Sama seperti sekarang, ada banyak orang yang dengan pongahnya berkata, kami mau delete Israel, kamu mau binasakan Israel. Tapi Tuhan kan Tuhan yang setia ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mereka bersyukur dengan alasan yang kedua, dengan alasan iman. Ayat 22-nya tolong baca sekali lagi, 1 ayat lagi. Ayat 22-nya, apa yang terjadi? Mujizat. Silakan. Atau saya baca ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini mujizat besar saudara-saudaraku. Jadi saudaraku, bersyukur dengan alasan iman itu sangat penting, karena ada mujizat, ada power yang dahsyat ketika kita bersyukur dengan alasan iman. Coba kita kembali kepada ayat Mas Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara-saudaraku, kita tahu poin yang pertama, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu saudara ucapkan dengan iman, waktu keluarga mengucapkan dengan iman, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka ada sesuatu yang dahsyat pada saudara. Poin 3, kalau artinya tanpa itu, tanpa apa? Tanpa poin 2. Poin 2 itu Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia. Maka ketika Tuhan menaruh kekekalan dalam hati manusia, dengan inilah kita nanti bisa lihat fakta bahwa alasan iman kita itu benar-benar alasan yang valid. Alasan yang benar-benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena kita akan lihat nanti muka dengan muka secara jelas
bahwa memang Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, coba ya, waktu Tuhan menaruh kekekalan itu apa artinya sih? Orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan dan kekekalan, dia bilang, halah, udahlah mati ya udah selesai gitu. Orang gnostik yang tidak peduli akan adanya atau tidaknya Tuhan dan kekekalan, itu keduanya ini menganggap kematian adalah selesai kehidupannya di bumi ini. Bagi kita yang percaya bahwa kematian hanyalah lepasnya roh manusia kita yang kekal itu dari tubuh jasmani kita. Jadi poin 2 ini sedang mengartikan Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk kekal. Dengarkan baik-baik, manusia bukan maha kekal. Saudara ngerti bedanya? Manusia makhluk kekal, yes. Manusia maha kekal, no. Kalau maha kekal artinya sebelum segala sesuatu manusia udah ada. Enggak. Tapi kita begitu diciptakan, kita akan kekal selamanya. Karena tubuh jasmaniah kita, tubuh darah dagingnya terbuat dari debu tanah ini jatuh dalam dosa, maka dia akan kembali kepada tanah. Tetapi yang Tuhan ciptakan kekal itu adalah rohnya manusia. Jadi almarhum waktu kemarin pagi berpulang, rohnya dijemput. Kalau enggak malaikatnya Tuhan, ya Tuhan Yesus sendiri yang menjemput. Saya sih percaya Tuhan Yesus sendiri sebab janjinya kalau rumah udah selesai, aku akan datang menjemput kamu gitu ya saudara-saudara. Tapi ada orang bilang, enggak lah malaikatnya, terserah mereka lah gitu ya. Saudara-saudara, jadi almarhum dijemput sama Tuhan Yesus, kita ke tempat istirahat dulu ya. Nah, rohnya yang dibawa, bukan jasmaninya, tubuh jasmaninya ada di sini saudara-saudaraku. Tapi rohnya dibawa, makanya kalau orang sono bilang, oh Tuhanmu mati sih aneh. Mati kan artinya lepas antara roh dengan tubuh jasmani gitu kan ya saudara-saudara. Masa Tuhanmu mati? Tuhan kita gak pernah mati, amin, amin. Iya saudara-saudara, tapi Yesus pernah mati itu dalam tubuh jasmanianya dan juga dalam artian Tuhan secara spiritual juga merasakan sebuah perpisahan dengan Bapa ya. Saudara-saudaraku, itu juga yang disebut perpisahan itu sebetulnya yang disebut dengan kematian, tapi enggak kekal saudara-saudaraku. Jadi apa yang dimaksud di sini, manusia itu diciptakan dari satu titik penciptaannya ada dalam rahim ibundanya, Tuhan ciptakan, Tuhan hembuskan nafas hidup dan dia kekal, terus kekal. Di dunia dia selesai, lalu dia akan kekal selamanya di neraka atau kekal selamanya di surga, tergantung keputusannya di dunia. Hari ini kalau ada di antara saudara-saudara yang belum berjemaat, datanglah ke jemaat GBT Getsemani. Saudara, minta bimbingan dari teman-teman di sana, dari Ibu Gembala, Bapak Gembala, supaya saudara-saudara benar-benar tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan saudara kekekalan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, beritahu yang ateis, yang agnostik, itu kasih tahu mereka, hey bro, coba kamu punya plan B lah. Iya sih, kalau nanti misalnya nggak ada kekekalan, nggak ada surga neraka, lu sama gue kan nasibnya sama, tapi lu bayangin deh, kalau ada surga dan neraka, kasihan deh lu gitu ya saudara. Kasihan kan mereka, kasih tahu mereka, saudara, bahwa ada surga, ada neraka, jadikan plan B lah paling enggak gitu. Oh Tuhan kok mau? Enggak lah, enggak saudaraku. Waktu mereka coba jadikan plan B, plan B gitu ya, Tuhan nanti akan bekerja dan akan benar-benar menginspirasi orang itu untuk benar-benar sesungguhnya berserah pada Tuhan. Jadi pengikut Tuhan yang setia, amin. Jadi sekali lagi saudaraku, manusia itu ada sejak dia diciptakan dan akan kekal selamanya. Persoalannya, setelah selesai di bumi, akankah kekal di surga atau kekal selamanya di neraka? Inilah benefit karya Kristus di kayu salib yang ditawarkan kepada kita manusia yang percaya. Kekal selamanya di surga. Maka kita benar-benar bisa mendapatkan itu secara gratis asal kita percaya. Yang tidak percaya tentu kekal selamanya di neraka. Ini yang seharusnya jadi rencana cadangan bagi kaum ateis dan agnostik itu. Saudara-saudara, dalam kekekalan itulah kita akan memahami keputusan Tuhan. Mengapa almarhum Bapak Dr. Andes Hendrik Ari Palit harus berpulang kemarin. Karena ketika kita diberi kekekalan,
nanti saudara akan bertemu kembali dalam kekekalan itu di awan-awan permai. Dan saudara akan lihat muka dengan muka, seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Segala hal yang menjadi pertanyaan hidup kita di bumi ini, kita akan lihat jelas nanti ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan di surga, saudaraku. Dan ini kenapa terjadi? Karena kita ada dalam kekekalan. Kalau Tuhan gak ngasih kekekalan, bagian kedua, poin kedua tadi, gak mungkin kita tahu itu. Betul kan saudara? Nah jadi saudara yang dikasih Tuhan, saat itulah benar-benar poin pertama, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan terperangah kaget, oh betul ya, kenapa harus kemarin jam 9 ya? Kemarin harus jam 12, maaf 10.12. Kenapa harus jam 10.12 kemarin sih? Nanti saudara akan lihat, tahu benar muka dengan muka, saudara benar-benar akan terperanjat kaget. Rancangan Tuhan itu kok sempurna banget gitu saudara. Amin. Amin. Nah oke, bagi keluarga yang ditinggalkan, kita pasti akan bertemu kembali dengan papi yang saudara cintai, opa yang saudara-saudara cintai, teman atau saudara yang saudara-saudara kasihi. Asalkan saudara tetap dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pegang teguh iman itu sampai pada akhirnya. Buat anak-anak menantu cucu-cucu, renungkan ini, refleksi diri. Nilai-nilai indah apakah yang sudah diwariskan oleh papi, oleh opa tercinta ini? Apa itu saudaraku? Pasti ada hal-hal yang luar biasa yang dijadikan legacy bagi saudara. Terima dari papi hal yang indah ini. Lalu pesan saya, hidupkan kembali dalam keseharianmu. Supaya legacy indah ini dari papamu yang tercinta, opamu yang tercinta ini tetap hidup di keseharianmu. Dan percayalah, hal itu akan membuat engkau tetap merasakan kehadiran opa, papi senantiasa bersamamu. Karena nilai-nilai indahnya saudara hidupi dalam keseharian. Ya, saat nilai-nilai indah papi dan opamu ini dalam anugerah Tuhan, Tuhan jadikan tenaga pendorong, motivasi bagi kemenanganmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Satu-satunya Pengharapanku. Saya rindu menyanyikan lagu ini karena lagu ini menyatakan dua hal tadi. Refnya itu mengatakan sampai detik ini ku melihat. Itu fakta, itu alasan fakta. Kita melihat kebaikan Tuhan. Tapi waktu kita nyanyikan baikan berikutnya, sampai selamanya kau tetap Tuhan, satu-satunya pengharapan. Kita nggak tahu besok akan jadi apa, lusa akan jadi apa. Tapi kita beriman, ini alasan iman saudara-saudaraku. Kita bangkit berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Walau dunia berubah. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi dengan iman nyanyikan lagu ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku.
setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap. Sampai detik ini aku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Satu-satunya, satu-satunya. Sekali lagi katakan satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Tuhan hadir di sini. Tuhan, Engkau menyatakan kuasa firman-Mu agar setiap pribadi menjadi pelaku-pelaku firman dan mengalami mujizat yang dahsyat, iman yang semakin diperkuat, kehidupan yang semakin menghasilkan buah-buah indah bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Silakan Tuhan berkarya, oh bagi jemaat-Mu ini Tuhan, dan secara khusus bagi keluarga Palit. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan keluarga ini. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan sepenuh. Roh Kudus berikan penghiburan sepenuh kepada keluarga ini. Ya, waktu mereka mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, mereka benar-benar menggunakan iman sepenuh mereka. Karena ada sesuatu yang akan membuat mereka kelak meyakini bahwa pernyataan ini sungguh-sungguh valid. Ketika mereka ada di tempat bersama-sama dengan papi yang mereka cintai, opa yang mereka cintai, maka pada waktu itulah mereka akan melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu benar-benar indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kami semua yang boleh menikmati hadirat-Mu dan berkat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut semua berkat indah ini. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Jemaat perkabungan kami persilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yahya Iskandar untuk firman Tuhan yang powerful dan pastinya menguatkan setiap kita yang hadir siang hari ini. Puji nama Tuhan. God is good all the time, and all the time God is good. Praise the Lord. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan perwakilan dari keluarga sekaligus Bapak Gembala untuk menyampaikan pengumuman. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yahya Iskandar dan juga jemaat dan juga rekan-rekan dari Papi, juga kerabat, keluarga. Kami mengucapkan terima kasih, saya mewakili keluarga Palit Sumakut mengucapkan terima kasih untuk segala support, untuk segala doa yang sudah dipanjatkan untuk Papi. Ya,
Papi ini adalah pribadi yang luar biasa. Sesungguhnya ini pengalaman pribadi saya. Sesungguhnya saya jatuh cinta pertama kali bukan sama suami saya. Saya jatuh cinta pertama kali sama bapaknya. Ya, kenapa? Pertama kali saya dijemput sama suami saya, kalau waktu itu masih pacaran. Kita ketemu papi. Biasanya kalau udah ketemu orang tua kan dak dikduk der gitu kan. Apalagi dapat kisi-kisi karena cici saya paling tua, stafnya papi. Gitu. Jadi wah, agak ngeri-ngeri sedap. Tapi di luar dugaan. Seorang yang luar biasa, yang punya kedudukan sangat tinggi di dalam satu perusahaan besar, multinational company. Apa yang saudara biasanya dapatkan? Wah, orang yang sangar mungkin, ternyata tidak. Ya, ketika jemput gitu ya, jemput papi, orangnya kecil, orangnya sangat sederhana gitu. Apa yang pertama kali membuat saya jatuh cinta? Saya dibukakan pintu mobil sama beliau. Wow, calon mertua gue ini. Ya. Itu yang buat saya jatuh cinta. Kenapa saya lihat? Kalau orang tuanya punya cerminan seperti ini, berharap apa? Itu adalah nilai yang akan diturunkan kepada anak-anaknya. Itu baru sisi terkecil. Tapi itu jadi satu poin untuk saya. Untuk mengambil satu keputusan besar. Poin berikutnya, beliau dikenal dengan orang yang sangat humble, sangat berintegritas. Itu menjadi poin besar berikutnya. Why? Orang yang berintegritas, dia adalah orang yang beriman. Amin. Dan orang yang beriman pasti hidupnya semangat. Ketika dia semangat, dia beriman. Apa sih yang enggak? Apa sih yang enggak Tuhan kasih buat orang itu? Amin. Ya. Ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan, pasti yang dikejar dulu apa? Tuhannya, sumbernya yang dia kejar. Papi tahu persis siapa yang memberikan kado istimewa buat dia. Dia gak kejar kadonya, tetapi dia kejar sumbernya. Ketika dia tahu siapa sumbernya, itu yang dia kejar. Maka semuanya ditambahkan. Orang yang dari desa, ya, bahkan dia bekerja di satu perusahaan yang besar, bukan karena dia melamar 1, 2, 3, tapi dia ditarik langsung oleh founder. Itu luar biasa. Dan inilah menjadi nilai yang diturunkan kepada anak-anak dan cucunya. Berharap kami, keluarga, anak, cucu, mantu dapat bercermin dari iman seorang yang sangat sederhana. Bapak Dr. Andes Hendrik Ari Palit. Saya bangga jadi anaknya. Saya bangga jadi mantunya. Dan saya bangga saya bisa hadir di akhir kehidupannya. Dan saya terlebih bangga. Kenapa? Saya hadir di dalam kehidupannya. Itu yang saya bangga.
Ya, dan nilai-nilai yang dia tanamkan kepada setiap kami, berharap benar-benar ini bisa menjadi pedoman, path untuk setiap kita. Khusus untuk anak-anak, ya. Ini ada sesosok yang bernama Hendrik Ari Palit yang sudah melukis sejarah kehidupan di dalam kehidupan keluarga. Iman, integritas menjadi bagian di dalam kehidupannya. Itu yang patut dicontoh. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab Dia sumber dari segala sumber. Sumber dari segala sumber. Luar biasa kesabaran dari seorang Bapak Hendrik Palit, luar biasa sekali. Saya yakin beliau sudah melewati setiap etape kehidupan. 81 tahun bukan waktu yang singkat. Di sela-sela saya menemani beliau di ruang ICU, baik di Rumah Sakit Permata Pamulang sampai di Rumah Sakit Sentra Medika. Satu kesempatan saya bilang, "Papi, cerita kehidupannya Papi luar biasa. Papi masih ingat enggak? Lydia pernah bilang, kehidupan kita itu layaknya buku. Cover depan itu tanggal lahir, cover belakang itu tanggal kematian. Dan setiap lembarnya adalah cerita kehidupan kita." Dan luar biasanya Tuhan kasih kesempatan kita untuk menulis cerita kehidupan kita. Dan luar biasanya lagi, sekalipun ceritanya itu ada yang salah, Tuhan kasih kesempatan untuk kita menghapusnya. Dan kembali kita dikasih kesempatan untuk menulis cerita kehidupan kita berikutnya. Di lembaran yang baru. Dan you know what, Papi? 81 halaman. Mungkin di serial yang ke-20, dari 1 sampai halaman ke-20 yang Lydia baca, ceritanya begitu menarik. Ada buku yang tebal, ada buku yang tipis, ada buku yang menarik untuk dibaca, ada yang gak menarik untuk dibaca. Dari halaman 1 sampai 20, halaman cerita kehidupannya Papi menarik untuk dibaca. Dia genggam tangan saya, dia peluk. Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus terlebih sayang sama Papi. Yes, berharap buku cerita kehidupannya Papi boleh menjadi cerita yang menarik untuk dibaca, terlebih oleh keluarga. Terakhir saya bilang, thank you Papi. Buku cerita ini boleh menginspirasi generasi di bawah Papi, generasi selevel Papi, maupun generasi di atas Papi. Kami mengasihi Papi. Dan satu, Papi bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saudara, Papi
papi ini di rumah sakit tuh banyak sekali treatmentnya. Dia sudah melewati 5 takikardi. Saudara tahu 5 takikardi apa? Serangan jantung. Jadi degup jantungnya itu melebihi rata-rata sampai 220. Itu udah kayak pacuan kuda, saudara. Di ICU dia tidak mengeluh. Saya 1,5 bulan bersama suami juga Mbak, juga Tante Since, nungguin papi di ruang ICU. Setiap kali ada callingan, keluarga Tuan Hendrik Palit, rasanya tuh kayak disambar petir, saudara. Saat itu saya yang datang, Bu Lydia, papi takikardi, Pak Hendrik Palit kena takikardi. Saya tanya, berapa? 220. Wow. Saudara tahu, dari sekian banyak berjejer orang di ICU, semua pada merintih, cuma papi yang diem, tidak ngeluh. Suatu hari lagi, bukan hanya takikardi yang kena, heart rate-nya drop di ruang ICU di Sentra Medica. Saya dipanggil, cepat lekas, tolong dampingi. Wah, kalau udah tolong dampingi itu kata-kata yang code blue. Tolong dampingi. Ketika saya lihat layar, heart rate-nya hanya 50. Lalu dokter kebetulan ada dokter jantung di sana. Silakan doa, silakan dampingi. Saya bilang, Dok, saya akan tetap berdoa. Terus Bu, bersedia untuk ditekan jantung dan disetrum jantung? Jangan, Dok. Saya rasanya gak sanggup. Karena beliau sudah 81 tahun, kalau ditekan jantungnya, itu rongga dada, tulang dada itu bisa patah. Entah itu dia nusuk ke dalam atau dia nusuk keluar. Resiko besar. Kalaupun disetrum juga demikian. Saya gak sanggup lihatnya. Dok, boleh gak kasih obat dosis tinggi, suntikin aja. Dokternya hela napas panjang, mikir panjang dengan permintaan saya yang mungkin dirasa bodoh banget. Dokternya bilang, Bu, sangat kecil kemungkinannya. Saya ambil kemungkinan yang paling kecil itu. Saya maju berperang, ya, melawan segala macam pikiran buruk dan kegalauan hati. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Saya bilang, saya ambil resiko yang itu. Kemungkinan terkecil itu. Tapi kecil loh Bu kemungkinan. Yes, saya ambil. Akhirnya disuntik obat, entah obat apa. Saudara, itu heart rate-nya naik. Oh haleluya. Saya tuh rasanya mau teriak. Di sebelah juga ada hamba Tuhan. Istrinya juga lagi nangis-nangis gitu. Tapi saya mau menjerit gitu ya. Akhirnya naik. Dan mukanya yang tadinya udah kuning jadi merah lagi. Haleluya, puji Tuhan. Masih diberikan kesempatan hidup. Saya bilang, Papi semangat ya Pi. Papi masih dikasih kesempatan hidup. Itu ada kesempatan yang baru. Kesempatan yang baru untuk apa? Untuk Papi bisa bertemu dengan anak-anak.
untuk papi mungkin bisa menyampaikan sesuatu buat mereka. Tapi kalaupun tidak, paling tidak anak-anak lihat keberadaan papi. Dia pegang tangan saya, dia taruh di sininya. Semangatnya luar biasa, saudara. Info sudah gak tembus di tangan kanan, tangan kiri udah gak tembus. Dimasukin infus jarum sampai jarum terhalus, jarum bayi. Masuk tapi kemudian pecah. Infus ditaruh di kaki. Tapi semangatnya papi luar biasa. Sampai akhir gak ada keluhan, aduh kek, gak ada keluar dari kata-kata. Tidak ada keluhan. Apa yang keluar? Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Jam 1:15 tanggal 18 subuh. Kami berdua dipanggil. Saya dan Robert. Wah, saya bilang, Beb, telepon dari rumah sakit ICU. Sekali lagi kalau udah panggilan ICU itu momok tersendiri. Ternyata kami harus menandatangani satu treatment. Oke, lega. Saya turun ke bawah sama suami dengan lega hati. Tapi entah kenapa saya gak mau beranjak dari rumah sakit. Kami lama ada di lantai dasar, duduk situ sampai subuh. Baru kami kembali ke hotel di depan rumah sakit. Karena saya gak boleh nunggu di ICU lagi. Karena sudah 2 kali berobat di situ juga. Karena tepar gitu ya, kecapean. Jadi ya sudah, kita ambil satu tempat penginapan di depan. Jam 9.55 tanggal 18 kami dipanggil lagi. Tapi di subuhnya kita tarik mundur di jam 1.15 itu setelah kami tanda tangan treatment. Saya masih pegang papi, papinya masih respon gitu. Sampai dokter jaganya bilang ini, Bu, kesadaran udah bagus, Bu. Iya ya, hebat loh Bapak ini loh. Kuat sekali, semangat banget. Semua dokter, semua perawat dan tim medis yang ada di situ bilang papi ini di usia 81 semangatnya luar biasa. Kalau salaman kenceng banget Bu, gak dilepas-lepas. Ya, itu papi saya, itu papi kami. Luar biasa iman dan semangatnya. Ingat, cerita kehidupannya menginspirasi banyak orang. Dari seorang Hendrik Palit mencerminkan siapa sumber kekuatannya, yaitu Bapaknya yang di surga, Yesus Kristus. Di jam 9.55 kami dipanggil, silakan dampingi lagi. Saya lihat heart rate-nya sudah 30. Sudah kuning badannya. Sebagai manusia, jujur saja gak kuat dan gak siap. Gak pernah akan ada yang siap. Baik yang ditinggal maupun yang akan pergi juga gak siap sesungguhnya. Gak siap saudara. Saya peluk papi, saya nangis, Robert juga. Kita nangis, kita berdoa. Kita ucapkan selamat jalan, terima kasih. Untuk cerita kehidupannya papi yang luar biasa, yang menarik sekali untuk dibaca. Jam 10.12, Bu Lydia, kami nyatakan Bapak Hendrik Palit meninggal dunia.
Wow. Tapi rasanya saat itu saudara, ketika dibacakan pengumuman 10-12 Bapak Henry Palit meninggal dunia, sekali lagi kami mengucap syukur. Urus-ngurus jenazah, saya ada di ICU, Pak Gem Robert ada di pemandian jenazah. Ini menjadi inspirasi lagi. Cerita kehidupan Dr. Andes Hendrik Palit nggak berhenti sampai dia menutup mata. Sampai dia menutup mata saja masih ada ceritanya. Saudara, perawat yang namanya Adit, dia ngurus semua dokumen papi. Dia bilang begini, Bu Lydia sama suaminya luar biasa ya. Gak ada tangisan yang meledak-ledak seperti yang lainnya. Saudara tahu apa itu? Itu kesempatan buat kami. Untuk apa? Ceritakan isi hatinya Yesus. Gak seperti yang lain begitu dinyatakan, wah heboh. Bahkan baru yang dikasih kabar aja bapaknya begini, ibunya begini udah langsung heboh. Bikin orang yang lain yang nunggu di ruang ICU itu gak bisa tidur. Kok Bu Lydia dan suami tenang ya? Kamu tahu gak rahasianya apa? Mau tahu gak? Karena kami punya pengharapan yang kekal bersama Yesus Kristus. Kami gak perlu meraung-raung seperti orang gak punya pengharapan. Karena kami tahu tutup mata di bumi ini, kami buka mata di detik yang sama sudah ada di surga mulia. Apa yang terjadi? Si Adit itu dan suster yang berjilbab, dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah cerita kehidupan dari buku kehidupan seorang Dr. Andes Hendrik Ari Palit. Biarlah buku cerita kehidupan dari seorang yang bernama Dr. Andes Hendrik Ari Palit boleh menginspirasi setiap kita. Tetap kuat, tetap beriman, berpengharapan, dan setia sampai akhir menutup mata. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi atas nama keluarga besar Palit Sumakut, saya mewakili keluarga besar mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk dukungan, doa, dan segala support yang Bapak Ibu Saudara berikan untuk setiap kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dan kita akan menerima doa berkat dari hambanya. Kembali saya undang jemaat perkabungan untuk bangkit berdiri. Bapak Pendeta Yahya Iskandar, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, lewat uraian yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lydia, kami belajar membaca buku harian kehidupan dari almarhum Bapak Hendrik Ari Palit yang sungguh luar biasa. Bukan hanya memberi inspirasi kepada keluarga yang ditinggalkan, tetapi kami sekalian yang hadir. Kami menikmati pekerjaan Roh Kudus yang menginspire kami semua lewat pengalaman hidup yang indah. Nilai-nilai yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan anak-Mu, Bapak Hendrik Palit. Karena itu ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu menyerahkan segala sesuatu dengan
terkait dengan pengurusan jenazah selanjutnya, ibadah-ibadah penghiburan yang akan diselenggarakan sampai pada pemakamannya. Kami hanya serahkan ke dalam pimpinan-Mu saja Tuhan. Tuhan, ibadah ini akan kami selesaikan. Namun sebelum pulang kami tahu bahwa kami tidak berpisah dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai hidup kami dalam kesetiaan-Mu. Karena itu yang kami butuhkan adalah pemeteraian berkat-Mu sebelum kami berpisah satu sama lain. Supaya kami hidup dalam berkat itu dan kami menjadi berkat bagi orang lain karena Tuhan memberkati kami. Saudara-saudara, tadahkan tangan-Mu, buka hatimu, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan karena percaya bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan Yesus Kristus, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudara, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa Surgawi kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai sore ini sampai kekal selama-lamanya. Dan ada sesuatu yang indah bagi keluarga yang berduka. Akan ada pertemuan di udara, juga kita sekalian yang beriman akan ada pertemuan di udara dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena itu kita terima berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Aku yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya pasangan ku terima kemenangan darimu. Haleluya. Selamat pulang dan sampai jumpa di malam nanti jam 7 malam. Kita masih ada ibadah penghiburan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.